Puji Tuhan, sukacita Allah tetap ada dalam hidup kita. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini saya percaya kita merindukan suasana ibadah. Walaupun mungkin saat ini kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi satu hal yang kita tahu, hadirat Tuhan ada di setiap hati yang rindu. Siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan mengawali ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kesempatan yang ada pagi hari ini. Engkau melihat setiap kerinduan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Engkau melihat kerinduan kami, jamah dan urapi kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap musim hidupku, tak pernah ku ragukan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada. Yakini setiap pujian kita pagi hari ini, Allah ada bersama dengan kita. Allah melihat keadaan kita. Allah tidak pernah tinggalkan kita dalam hidup ini. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Mari kekuatan di jiwa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu kami lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu, hanya bersamamu Tuhan. Kami lewati masa-masa sulit di hidup kami. Bersamamu Tuhan, kekuatan hidup kami. Haleluya. Oh haleluya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi keyakinan kami di masa-masa yang sulit ini.
Kami mau melewati bersama dengan-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau yang bertindak, Yesus, memberi pertolongan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari bersama-Mu kami lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua pergumulan. Kami memilih yang sembah Tuhan pagi hari ini. Kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita. Dia ada dalam keadaan apapun di dalam hidup kita. Oh haleluya, 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 haleluya. Doa kami di hari-hari ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Seluruh sidang jemaat-Mu GPD Theophilus, Engkau ada bersama kami melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Oh haleluya. Amin, amin, amin. Memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu haleluya melimpah bersama-Mu Tuhan. Kami lewati semua bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati.
Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, kembali kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Bapa, atas segala penyertaan-Mu Bapa sepanjang hidup kami Bapa. Kami ada Tuhan sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Bapa, itu semua karena campur tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur padamu, bersujud kepadamu Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menaikkan segala pujian syukur kami hanya kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami yang ada Bapa, agar melalui pujian-pujian yang kami naikkan kepadamu Bapa, boleh menarik Tuhan hadirat-Mu turun di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, kami serahkan semua dalam urapan Roh Kudus-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan siap mulai Tuhan pelayanan kami, ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini walaupun mungkin Bapak Ibu sidang jemaat ada di rumah masing-masing, tapi hadirat Tuhan ada di setiap hati yang rindu. Datang kepada Dia dengan penuh sukacita. Kita rindu memuji, memuliakan Tuhan. Kita rindu menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, junjungan hidupku, ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tutuplah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui Hanya bersama Tuhan bersamamu yang memegang Tuhan, setiap ku tangan rasa kita pagi hari ini. bahagia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Saat ini ku datang. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tutuplah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana.
Saya percaya kerinduan kita memuji memuliakan Tuhan terus masih ada. Mungkin Bapak Ibu kita boleh bangkit berdiri saat kita memuji nama Tuhan di rumah masing-masing. Mari kita tetap bersuka cita karena hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ada satu sobat kita di hari-hari yang tidak pernah tinggalkan kita. Kesulitan, persoalan, pergumulan boleh datang. Tapi Yesus sobat kita yang setia. Bersama Tuhan kita jalani hari-hari ini. Kita percaya ada nahkoda yang akan selalu memimpin perahu hidup kita. Puji Tuhan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Mari panggil sobat kita, siapa dia? Amin, amin, dia Yesus sobat kita. Amin, amin, puji Tuhan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Pagi hari ini Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pujian ini menguatkan kita di tengah-tengah segala kesulitan kita. Kita punya sahabat yang setia. Amin, puji Tuhan. Amin. Dia selalu menemani diri. Panggil dia, siapa dia? Namanya Yesus. Amin, amin, puji Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin timur dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh. Karena ku dan Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Mari dayung perahu hidup kita bersama Tuhan. Amin, amin, amin. Perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh. Karena ku dan Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba. Sekali lagi, mari dayung perahu kita bersama Tuhan. Puji Tuhan, amin, amin. Perahu
maju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahu tak pernah oleh, karena ku dan Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang, sampai ku selamat tiba di seberang, sampai ku selamat tiba di seberang. Puji Tuhan, perahu kehidupan kita mungkin hari ini diterpa oleh gelombang badai yang besar dengan kesulitan, persoalan, pergumulan, dan keadaan yang ada. Tapi yakinlah kita punya nahkoda yang luar biasa yang tidak pernah tinggalkan kita. Ketika kita menghadapi badai gelombang hidup ini, janganlah kita takut karena janji dan penyertaan Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Haleluya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua persoalanmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua persoalanmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong, Dia sertaku. Amin, amin. Aku pasti ditolong, engkau pasti ditolong, semua pasti ditolong. Haleluya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua persoalanmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong, Dia sertaku. Aku pasti ditolong, engkau pasti ditolong, semua pasti ditolong. Haleluya. Jangan kau takut. Mari Bapak Ibu yang mungkin ada di rumah, pagi hari ini iman kita, ini percaya kita bahwa Yesus pasti akan menolong setiap pribadi kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Amin, amin. Persoalanmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Katakan Yesus pasti menolong. Oh haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Yesus pasti Amin, amin. menolong, Yesus pasti menolong, Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Aku pasti Puji Tuhan. ditolong. Amin, amin.
Pagi hari ini kita memiliki sobat yang setia, yang selalu menolong hidup kita. Dia sobat yang bisa kita andalkan dalam keadaan apapun. Karena dia Allah yang memberkati kita. Dia Allah yang menyertai kita. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber pengharapan kita. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menuntun kehidupan kita. Di masa-masa ini saya percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang selalu dan tetap menolong hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pagi hari ini pujian ini menjadi kekuatan kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang memiliki waktu yang terbaik dalam hidup kita. Dia Allah sandaran hidup kita. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya Engkau andalan kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Satu-satunya yang ku andalkan, Engkau Allah kami satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kedamaian kami di masa-masa yang sukar ini Tuhan.
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. haleluya, 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 haleluya. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada di rumah-rumah dari setiap umat-Mu yang mereka sedang mengadakan ibadah. Hadirat-Mu kami rasakan. Biarlah hadirat-Mu terus tinggal dalam hidup kami selama kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, berbicara kepada umat-Mu. Melalui hamba-Mu, urapan dari surga turun ke atas kami semua. Agar kami dapat menangkap pesan firman-Mu. Berikan roh wahyu, hikmat dan pengertian. Akan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan, membaca kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu saat ini kita dalam suasana sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau sampai hari ini Tuhan masih izinkan kita masih dalam situasi seperti ini. Ibadah online ya. Bapak Ibu, satu hal yang saya mau katakan. Apa yang Tuhan buat baik adanya. Mari kita terus tinggal di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu yang terbaik dalam hidup kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya tidak berubah banyak tentang apa yang saya khotbahkan. Dari seri-seri sebelumnya yang saya bawakan, saya tetap berbicara tentang salib Bapak Ibu. Karena bagi umat Tuhan, bagi umat kepunyaan Tuhan, salib itu segalanya dalam hidup kita. Pemberitaan firman Tuhan harus terfokus pada yang namanya salib Tuhan. Kalau pemberitaan firman sudah keluar jalur, bukan lagi salib yang diberitakan. Bapak Ibu, sesuatu yang tidak kita bisa dapat apa-apa dalam rohani kita. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Kita mau melihat Bapak Ibu. Mazmur pasal 24. Ayat yang ketiga sampai yang keempat dikatakan demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Suatu pertanyaan yang pemazmur ini sampaikan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu kalau membaca dalam kitab Mazmur, beberapa kali pertanyaan ini dilontarkan oleh pemazmur. Daud mengatakan siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Jawabannya ada di nomor 4 Bapak Ibu. Ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mazmur Daud memberi pelajaran introspeksi kepada kita Bapak Ibu. Ternyata tidak sembarang manusia yang bisa sampai kepada gunungnya Tuhan. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan yang tidak bersumpah palsu. Orang seperti ini dia yang bisa naik sampai di gunungnya Tuhan. Satu tokoh saya mau ambil Bapak Ibu, supaya kita teladani pagi hari ini. Seorang yang bernama Abraham. Salah satu manusia yang naik sampai di gunungnya Tuhan. Bapak Ibu, selama hidup Abraham, kalau kita membaca Alkitab, hanya membangun 4 mezbah.
Tapi dari 4 mezbah itu membawa Abraham naik ke gunungnya Tuhan. Dan sekian generasi kemudian itu yang menjadi kerinduan Daud. Siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Bapak Ibu, ada satu fakta rahasia yang diungkapkan seorang yang bernama Stefanus. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Bapak Ibu, saya bukannya tidak mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab, tapi Bapak Ibu mengikuti dari layar yang ada, karena sudah ada di situ ditulis Bapak Ibu bisa mengikuti dari layar yang ada supaya Bapak Ibu tidak hilang poin-poin yang akan saya sampaikan. Kisah Rasul 7 ayat 2 sampai 3, Stefanus mengungkapkan satu rahasia seperti ini. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya," jadi ada perintah datang kepada Abraham saat Abraham masih di negerinya yang bernama Ur-Kasdim di daerah Mesopotamia. Perintah Tuhan seperti ini, ayat ketiga mengatakan, "Keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Bapak Ibu, Stefanus mengungkapkan satu data bahwa Allah menampakkan diri kepada Abraham dan memberi perintah keluar dari negerinya. Perhatikan Bapak Ibu, Allah berbicara langsung kepada Abraham, bukan kepada yang lain. Tapi perintah yang pertama ini Bapak Ibu, perhatikan. Abraham membuat langkah yang salah. Gimana salahnya Bapak Ibu? Kejadian 11 ayat 31. Bapak Ibu ikuti di layar. Kejadian 11 ayat 31 dikatakan demikian. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya, istri Abraham, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Perhatikan Bapak Ibu, perintah Allah kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Abraham. Tapi di ayat Kejadian 11 ayat 31 yang mengambil inisiatif, siapa Bapak Ibu? Jelas sekali di sini, Terah. Siapa Terah? Terah ini ayahnya Abraham. Terah yang membawa keluar keluarga Abraham dari Ur-Kasdim menuju Kanaan. Tapi yang menerima perintah dari Tuhan adalah Abraham. Bapak Ibu, fakta lagi Alkitab mengungkapkan dalam Yosua 24 ayat yang kedua. Yosua 24 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yaitu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Bapak Ibu perhatikan kata Allah hurufnya kecil. Bapak Ibu, Terah adalah penyembah berhala. Dari ayat-ayat yang saya ambil, data yang ada di dalam Alkitab Bapak Ibu, dapat disimpulkan ketika Abraham terima perintah dari Tuhan Allah, dia sampaikan itu kepada keluarganya, dia sampaikan kepada ayahnya, dan ayahnya percaya bahwa perintah itu adalah perintah dari Tuhannya Abraham. Itu sebab Terah yang notabene adalah penyembah berhala, percaya apa yang diceritakan Abraham, dia mengambil inisiatif mengajak keluarganya keluar dari Ur-Kasdim. Tapi Bapak Ibu perhatikan, yang menerima perintah Abraham, satu kesalahan yang dilakukan Abraham. Dari kesalahan ini Bapak Ibu, kesalahan itu ujungnya ada akibatnya Bapak Ibu. Akibatnya mereka tidak sampai di tujuan. Mereka berhenti di satu daerah yang bernama Haran. Tidak bisa bergerak lagi. Dan Allah berhenti berbicara kepada Abraham.
sampai Terah mati di tanah Haran. Bapak Ibu, suatu kesalahan yang dilakukan Abram menyebabkan mereka tidak bisa bergerak sampai Terah mati di Haran. Ketika Terah mati Bapak Ibu, itu di Kejadian pasal 11 nanti kalau Bapak Ibu membaca. Ketika Terah mati di Haran, barulah Allah berbicara kepada Abram di Kejadian pasal 12. Bapak Ibu harus garis bawahi, setiap perintah Tuhan, setiap pewahyuan Tuhan kepada manusia, kepada kita, tidak bisa didelegasikan lagi kepada orang lain. Harus kita yang melakukan. Saya ulangi Bapak Ibu. Dari apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh Abram. Setiap pewahyuan Tuhan, setiap perintah Tuhan kepada manusia, kepada kita semua, tidak bisa didelegasikan kepada orang lain. Tidak bisa ditukar dengan orang lain. Walaupun Terah percaya itu perintah dari Tuhannya Abram, tapi yang menerima perintah adalah Abram. Akibatnya Abram tidak melakukan itu, dia berhenti sampai di Haran, tidak bisa bergerak sampai Terah mati. Bapak Ibu, Abram sadar akan kesalahannya. Untuk kedua kalinya, perintah yang sama persis, Kejadian 12 ayat 1 dikatakan demikian. Perintah yang sama persis ketika mereka masih berada di Ur Kasdim. Berkata demikian, 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudara-saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu aneh kan? Bukankah mereka sudah keluar dari Ur Kasdim? Bukankah mereka sudah pergi meninggalkan negerinya? Tapi perintah yang kedua tetap sama apa yang disampaikan oleh Allah kepada Abram. Bapak Ibu, ketika Allah berkenan, ketika perintah Tuhan, pewahyuan Tuhan datang yang kedua kali kepada Abram. Abram baru sadar Bapak Ibu. Bagi Tuhan, perintah yang diberikan harus dikerjakan sempurna oleh orang yang menerimanya. Atau Bapak Ibu, ketika kita mengabaikan pewahyuan Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan, Allah Tuhan akan berdiam diri. Itu sesuatu yang mengerikan dalam hidup kita Bapak Ibu. Ketika Allah sudah tidak mau berbicara lagi kepada kita. Ketika Abram mengabaikan perintah Tuhan untuk memimpin pergi keluar dari negerinya Bapak Ibu. Terah yang mengambil inisiatif. Mereka tidak bisa bergerak, hanya berhenti sampai di Haran. Sampai Terah mati. Perintah yang kedua tetap sama. Itu artinya apa Bapak Ibu? Perintah Tuhan yang diberikan saya kepada kita semua harus dikerjakan oleh yang menerimanya. Atau Bapak Ibu, kita terima konsekuensi. Tuhan berdiam diri terhadap kita. Kita belajar Bapak Ibu dari apa yang dilakukan oleh Abram. Karena Abram salah satu manusia yang bisa naik sampai ke gunungnya Tuhan. Di perintah yang kedua, Abram belajar dari kesalahannya. Dan ketika dia tahu, sadar apa yang harus dia lakukan, dia bangun mezbah. Ketika Abram bangun mezbah, saat itu Allah menampakkan diri kepada Abram. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Kejadian 12 ayat ke-7 dikatakan demikian. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu, ketika Allah berkenan menampakkan diri kepada umatnya, kepada saya, kepada saudara, satu yang Tuhan minta Bapak Ibu, bangun mezbah. Bapak Ibu, saya pelajari kata mezbah dalam bahasa aslinya dipakai kata misbah. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu altar. Salah satu arti dari altar adalah tempat tinggi
arti lainnya diangkat tinggi. Bapak Ibu sadar dari arti kata mesbah? Kalau Bapak Ibu buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mesbah itu tempat di mana diletakkan korban sembelihan. Dalam Kamus Alkitab jelas sekali Bapak Ibu. Mesbah itu tempatnya korban yang disembelih, korban yang dibantai, yang keluar darahnya diletakkan di atas mesbah. Mesbah itu adalah tempat tinggi, diangkat tinggi. Mesbah itu adalah simbol salib. Bapak Ibu, ketika Abram di Ur Kasdim, dia terima perintah dan pewahyuan. Abram tidak bangun mesbah. Bahkan dia memberikan mandatnya kepada ayahnya. Tapi ketika Abram sadar akan kesalahannya, untuk kedua kali pewahyuan perintah Tuhan datang, Abram bangun mesbah kepada Tuhan. Dan saat itu Bapak Ibu, ketika kita membaca Kejadian pasal 12 ayat selanjutnya, di situ ada perjanjian Tuhan. Ayat ke-7 tadi Bapak Ibu, di situ ada perjanjian Tuhan diberikan kepada Abram. Lalu Abram bisa bergerak ketika dia di antara Betel dan Ai. Dia bangun lagi mesbah kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, disitulah dia panggil nama Tuhan. Ayat yang ke-8 Bapak. Saat mesbah dibangun, dia panggil nama Tuhan. Bapak Ibu, menjadi poin yang harus digarisbawahi. Setiap ada pewahyuan, setiap perjanjian yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu, yang Tuhan minta sekali lagi, mesbah yang dibangun. Ada salib yang harus ada dalam hidup kita. Mesbah itu simbol salib. Mesbah itu tempat di mana korban tercurah darahnya. Dan itu adalah salib yang harus kita pikul. Belajar Bapak Ibu dari seorang yang bernama Abram. Ketika dia sadar akan kesalahannya, dia bangun mesbah. Bapak Ibu, dalam perjalanannya Bapak Ibu, Abram, kita lanjut lagi melihat Abram Bapak Ibu. Abram buat kesalahan lagi. Ketika tanah di mana dia tinggal mengalami kelaparan Bapak Ibu, dia putuskan Abram lari ke Mesir. Satu kesalahan lagi Bapak Ibu. Dan akibat dari kesalahan ini nyaris dia kehilangan istrinya. Karena ketika sampai di Mesir, Sarai akan diambil menjadi istri dari Firaun. Bapak Ibu, apa akibatnya kalau Sarai waktu itu diambil jadi istri Firaun? Bapak Ibu, akibatnya fatal. Perjanjian Allah putus sampai di situ. Perjanjian dalam Kejadian 12 ayat 1, Tuhan akan menjadikan Abram bangsa yang besar. Dia diberkati untuk memberkati, putus sampai di situ. Akibat kesalahan dari Abram. Kalau sampai Sarah diambil menjadi istri dari Firaun. Bapak Ibu, perjanjian Tuhan bisa dirusak oleh kelakuan manusia. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap umat Tuhan yang dilanda dalam tanda kutip kelaparan Bapak Ibu, dalam tanda kutip penderitaan, lalu memutuskan melarikan diri, ujungnya Bapak Ibu tidak pernah berakhir pada happy ending. Ujungnya Bapak Ibu akan selalu ada bencana. Walaupun Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Kejadian 12, keputusan Abram lari ke Mesir secara kasat mata itu Bapak Ibu menguntungkan. Dia dapat domba ternak banyak sekali Bapak Ibu dari Firaun. Karena Firaun ingin mengambil Sarai menjadi istrinya. Secara hitung-hitungan ini untung Abraham. Dia dapat budak laki-laki dan perempuan, untung. Tapi di mata Tuhan hampir merusak, memutuskan perjanjian Tuhan. Bencana Bapak Ibu ujungnya. Alkitab menuliskan banyak sekali Bapak Ibu. Keluarga Elimelek
Dan Naomi ketika dia tinggal di Bethlehem, Bethlehem mengalami kelaparan hebat. Mereka putuskan keluar, tinggalkan Bethlehem, lari ke Moab, cari dunia. Sementara waktu memang mereka lepas dari kelaparan. Tapi ujungnya Bapak Ibu, Naomi kehilangan segalanya. Keluarga Yakub Bapak Ibu, ketika Kanaan mengalami kelaparan, dia putuskan lari ke Mesir. Akibat keputusan itu Bapak Ibu, berakhir pada perbudakan ratusan tahun lamanya bangsa Israel. Bapak Ibu, ketika Abraham buat kesalahan selama di Mesir, perhatikan Bapak Ibu, Abraham tidak membangun mezbah kepada Tuhan. Sampai akhirnya mereka diusir dari Mesir. Kemana Abraham pergi setelah Firaun mengusir mereka dari Mesir? Bapak Ibu, kepekaan hati Abraham akan Tuhannya. Dia kembali ke tanah Negeb, di mana dia membangun mezbah Tuhan. Di mana dia panggil nama Tuhan. Di tempat asal di mana titik di mana dia jatuh. Bapak Ibu, setiap kali kita mengalami kejatuhan, belajar seperti Abraham Bapak Ibu. Tuhan mengingatkan lagi kepada kita, kembali ke tempat di mana kita bangun mezbah. Ingat Bapak Ibu, di mana ada salib. Tuhan ingatkan kembali kepada salib. Pujian lama mengatakan, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Biar kita jatuh di bawah salibnya. Di sana kita dapat pengampunan dosa. Bapak Ibu sedang terjatuh saat ini. Sadar Bapak Ibu, pintu kemurahan Tuhan masih terbuka dalam hidup kita. Dan satu tempat yang harus kita datang, di mana kita telah pernah membangun mezbah. Kembali kepada salib Tuhan. Di sana kita terima pemulihan yang daripada Tuhan. Setiap kita mengalami kejatuhan Bapak Ibu, Tuhan menyuruh kembali ke tempat di mana kita jatuh. Dan itu hanya bisa terjadi hanya lewat salib Tuhan. Bapak Ibu, saya sedang terpesona dengan salib Tuhan. Itu sebab kalau Bapak Ibu mengikuti, memperhatikan apa yang saya khotbahkan, saya berbicara tentang salib, salib, salib. Saya rindu jemaat Tuhan, terkhusus jemaat GPDI Theophilus, tidak kabur pandangannya di masa-masa pandemi COVID-19. Karena banyak orang sekarang sudah berubah pandangannya. Situasi yang mencekam mempengaruhi hidup manusia, sehingga salib itu menjadi kabur. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu, kembali ke mezbah Tuhan. Kembali lagi kepada salib Tuhan. Salib segala-galanya dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita lanjut, kita lihat perjalanan hidup Abraham. Banyak yang bisa kita ambil Bapak. Ada dua orang yang dipisahkan dalam hidup Abraham oleh Tuhan. Yang pertama Terah. Terah dipisahkan oleh kematian Bapak. Orang yang kedua yang dipisahkan oleh Tuhan Bapak Ibu dari hidup Abraham. Seorang yang bernama Lot. Lot adalah keponakan dari Abraham. Ketika mereka diberkati, Lot ikut kecipratan diberkati, ternaknya, kambing dombanya bertambah banyak, sehingga lahan yang begitu besar tidak cukup untuk menampung para ternak. Sehingga gembalanya sering berantem. Abraham datang kepada Lot berkata, Lot, kita ini kerabat, kita ini saudara, jangan bertengkar ya. Yuk kita ambil solusi. Kalau engkau ke utara, saya ke selatan. Kalau engkau ke timur, saya ke barat. Artinya pisah supaya enggak jadi eker-ekeran. Karena kita kerabat Lot. Lot dengan mata manusianya, dia pilih lembah Yordan. Di sana ada kota Sodom. Alkitab menulis hijau. Secara kasat mata Bapak Ibu. Tapi di dalam kota Sodom banyak kemaksiatan yang membawa kepada kehancuran. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Abraham bahwa Lot adalah saudara ditepati oleh Abraham. Ketika mereka berpisah Bapak Ibu, ketika mereka berpisah, Abraham dengan tuntunan Tuhan,
Abram menetap di satu daerah yang bernama Hebron. Dan untuk kesekian kalinya dia bangun mezbah di Hebron. Bapak Ibu, arti nama Hebron itu bagus sekali. Friendship with God. Persahabatan dengan Allah. Ketika level Abraham naik dengan tuntunan Tuhan, yang Tuhan minta tetap mezbah dia bangun kepada Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak dari hidup kita dalam kerinduan hati kita ingin menjalin kehubungan intim dengan Tuhan. Rindu bersahabat dengan Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, tanpa ada mezbah yang kita bangun, tanpa ada salib dalam hidup kita, kita tidak bisa sampai kepada Hebron. Kita tidak bisa sampai dalam suatu status persahabatan dengan Allah. Ini penting sekali dalam hidup kita Bapak. Karena kalau kita menjalin hubungan sampai tingkat sahabat dengan Allah, harus ada mezbah yang kita bangun. Bapak Ibu, setelah Lot berpisah dengan Abram, terjadi sesuatu. Lot tinggal di Sodom, terjadi sesuatu Bapak Ibu. Raja Kedorlaomer menyerang Sodom, Lot ditawan beserta dengan orang-orang Sodom. Abram buktikan ucapannya bahwa mereka adalah saudara. Abram kerahkan orang-orang yang terlatih untuk membebaskan Lot dan membebaskan Sodom. Orang-orang Sodom Bapak Ibu. Peperangan dimenangkan oleh Abram, Lot dibebaskan. Raja Sodom ingin menyampaikan terima kasih. Mereka bertemu di lembah Syawe, di lembah raja dalam Kejadian 14. Bapak Ibu, ketika Raja Sodom bertemu dengan Abraham, ada satu raja yang datang. Raja Salem bernama Melkisedek. Melkisedek datang memberkati Abram. Diberkatilah kiranya Abram oleh El Elyon, Allah yang maha tinggi. Terpujilah El Elyon yang telah menyerahkan musuh bagi kamu, pencipta langit bumi. Ketika Abram dengar berkat dari El Elyon, Abram tersungkur. Dia ambil 1/10, dia berikan kepada Melkisedek. Raja Sodom lihat Bapak Ibu. Karena merasa berhutang budi dengan Abraham. Dia katakan kepada Abraham, Abraham, ini harta untuk engkau. Karena engkau telah membebaskan orang-orang Sodom. Apa jawaban dari Abraham Bapak Ibu? Abraham menolak. Satu helai benang pun, satu tali kasut pun tidak pernah akan aku ambil daripadamu. Supaya engkau jangan berkata, Abram kaya gara-gara aku. Bapak Ibu, umat Tuhan yang merasakan berkat berkelimpahan dari Melkisedek, yang telah menjalin persahabatan dengan Allah, tidak pernah tergiur dengan harta Sodom. Umat Tuhan Bapak Ibu yang sudah puas dengan Allahnya, yang menjalin hubungan intim dengan Tuhan, tidak pernah merasa kehausan dan kelaparan. Tidak pernah tergiur dengan yang dunia tawarkan. Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah bangun mezbah, kita tidak punya Allah dalam hidup kita, tidak punya salib dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita gampang tergiur oleh dunia yang tawarkan. Ketika mezbah dibangun Bapak Ibu, ada salib dalam hidup kita. Kita akan mampu berkata tidak kepada yang dunia tawarkan. Bapak Ibu, penting sekali melalui kebenaran firman diingatkan kembali oleh Tuhan. Bangun mezbah di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah meninggalkan mezbah itu Bapak? Kalau kita sudah meninggalkan mezbah itu, kita meninggalkan salib Bapak. Mezbah, tempat di mana ada korban yang harus dipersembahkan. Berbicara tentang salib. Bapak Ibu, dalam perjalanan kembali kita melihat Abram. Untuk kesekian kalinya Abram melakukan kesalahan. Manusiawi Bapak Ibu. Secara manusia Bapak Ibu. Abram melakukan kesalahan demi kesalahan. Bapak Ibu, ketika tidak sabar menunggu janji Tuhan, dia ambil Hagar menjadi istrinya. Lahirlah Ismail. Dan Bapak Ibu, ketika itu yang dilakukan oleh Abram, Bapak Ibu perhatikan lagi, renungkan kebenaran firman Tuhan. Allah berdiam diri selama 13 tahun kepada Abram. Tidak pernah berbicara lagi kepada Abram.
Ketika Abram memberikan mandat kepada ayahnya keluar dari Ur Kasdim, ketika Abram menetap di Haram, Allah berdiam diri karena kesalahan Abram. Saat Abram mengambil keputusan di Mesir, Allah biarkan Abram, Allah berdiam diri selama di Mesir. Ketika Abram putus ambil Hagar sebagai istrinya, 13 tahun Bapak Ibu, Allah tidak berbicara kepada Abram. Bapak Ibu, setiap kita jatuh dan kita berbuat kesalahan, bahkan kita lari dari Tuhan, menyimpang dari kehendak dan rencananya, kita tidak pernah lagi mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu. Sesuatu yang mengerikan dalam hidup kita ketika Allah berdiam diri dari hidup kita. Sampai Bapak Ibu di Kejadian pasal 17. Di Kejadian pasal 17 Bapak Ibu, umur Abram 99 tahun. Paulus mengatakan sudah lemah fisik. Abram sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Abram hanya bisa menyerah. Saat itu Allah datang mengatakan, aku adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Di saat itu Bapak Ibu, nama Abram diganti menjadi Abraham. Lahirlah Ishak, anak perjanjian, anak yang dikasihi oleh Abram. Dan Allah tahu Abram sangat mengasihi Ishak. Bapak Ibu, Allah minta satu mezbah lagi kepada Abram. Dan tidak pernah disangka dan tidak pernah timbul dalam pikiran Abraham. Allah menyuruh korbankan anak yang kau kasih di Gunung Moria, gunungnya Tuhan. Yang dikasihi Bapak Ibu, yang terbaik itu yang diminta Tuhan. Ditaruh di atas mezbah salib. Bapak Ibu, kembali lagi pada pengertian mezbah. Mezbah, tempat di mana atasnya adalah korban yang harus disembelih. Harus dibantai, mengeluarkan darah. Dan Tuhan minta korban itu adalah Ishak, anak yang dikasihi oleh Abraham. Bapak Ibu, dalam Kejadian pasal 22, Abraham melakukan perintah Tuhan. Sehingga dia dapat berkata, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tuhan gantikan ada anak domba sebagai ganti dari korban Ishak yang simbol dari Kristus Yesus sendiri yang mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, dari kejadian yang saya angkat tentang Abraham, 4 kali membangun mezbah. Abraham semakin kenal siapa Tuhan Allah. Dan Bapak Ibu, di mezbah yang terakhir ada satu poin yang luar biasa, Bapak. Tidak pernah ada kemuliaan tanpa disandingi oleh mezbah. Tidak pernah ada kemuliaan tanpa salib, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini fakta kebenaran firman Tuhan yang harus masuk dalam hidup kita. Terkadang dalam hidup ini kita ingin kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi pada prosesnya Bapak Ibu, tidak ada kemuliaan tanpa disandingi oleh mezbah yang kita bangun. Tidak ada kemuliaan tanpa salib Bapak Ibu. Peristiwa Abraham di mezbah terakhir, Kejadian 22 Bapak Ibu, ayat 9 sampai yang 10. Bapak Ibu, secara singkat saya akan sampaikan. Kejadian saat ayat 9 sampai 10 itu kejadian saat Abraham angkat pisau untuk menghujamkan anaknya sendiri. Tapi Bapak Ibu di ayat 13 sampai 14. Bapak Ibu ayat itu menjelaskan dengan sangat detail. Abraham terima pewahyuan akan Kristus Yesus. Perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Ayat 9 sampai 10. Tolong tampilkan ayat 9 sampai 10. Tapi Bapak Ibu, saya mengambil dari terjemahan King James Version. Karena yang diambil Bapak Ibu memakai gaya bahasa, dalam istilahnya bahasa Indonesia itu ada majas polisindeton. Polisindeton itu kalimat yang menegaskan sesuatu yang dihubungkan dengan kata penghubung.
Nanti saya minta maaf ya sama guru-guru bahasa Indonesia kalau salah saya dikoreksi ya. Ya, itu ada majas namanya polisin denton. Nah, di ayat 9 sampai 10 Bapak Ibu, ada satu kata penghubung yang diulang berkali-kali untuk memberi tekanan pada kalimat itu. Dan kata itu adalah dan, dalam bahasa Inggris and, dalam versinya King James Version. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia tidak ada Bapak Ibu. Saya akan mengambil dari bahasa kutipan King James Version. Dikatakan demikian ayat 19 Bapak Ibu. And they came to the place which God had told him of. Dan mereka datang ke tempat yang telah Tuhan tunjukkan. And, dikatakan lagi, and Abraham built an altar there. Dan Abraham bangun altar di sana. And, ditekankan lagi Bapak Ibu. Penekanan-penekanan. And laid the wood in order. Menata kayu di atasnya, di atas mezbah itu. Sekali lagi, and bound Isaac his son, mengikat Ishak anaknya. Untuk kesekian kali katakan, and laid him on the altar upon the wood. Membaringkan Ishak di atas altar, di atas mezbah. And Abraham stretched forth his hand. Abraham mengangkat tangannya. And took the knife to slay his son. Dia mengambil pisau untuk membantai anaknya. Berapa kali kata N Bapak Ibu? 7 kali. Bapak Ibu tahu arti angka 7? Sempurna. Apa artinya Bapak Ibu? Dalam majas, dalam gaya bahasa yang dipakai Bapak, dalam bahasa Indonesia tidak ada. Kalau kita melihat dalam King James Version, perbuatan yang dilakukan Abraham menjadi suatu perhatian khusus bagi Tuhan. Karena Allah mengetahui betapa kesakitan batin yang dialami oleh Abraham. Bapak Ibu bisa bayangkan, anak ini pemberian Tuhan. Anak perjanjian yang sekian lama dinanti-nantikan Abraham. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika dia berjalan bersama dengan Ishak. Ishak tanya, Papa semuanya udah siap. Kita lagi mau mempersembahkan korban untuk Tuhan. Mana korbannya? Bapak Ibu bisa bayangkan hati Abraham seperti apa? Hancur hatinya Bapak Ibu. Itu sebab kalimat demi kalimat ditegaskan. Karena Tuhan tahu Abraham mengalami penderitaan batin. Ketika mereka datang di tempat yang telah ditunjuk Tuhan, Abraham membangun altar Bapak Ibu. Saya yakin dengan tetesan linangan air mata. Karena sebentar lagi dia akan mengorbankan anak. Ketika dia atur kayu itu di atas mezbah. Ketika dia ikat Ishak anaknya yang dia kasih. Bapak Ibu bisa bayangkan hati seorang ayah. Ketika dia angkat Ishak, dibaringkan di atas mezbah. Mungkin itu kekuatan terakhir yang dia punya ketika dia angkat Ishak. Ketika dia angkat tangannya, dia ambil pisau Bapak Ibu. Dari tangan yang sama. Selama bertahun-tahun dia belai Ishak. Di tangan yang sama dia akan menghujamkan pisau. Itu sebab Bapak Ibu dalam King James Version. Penekanan kalimat demi kalimat menjadi perhatian khusus buat Tuhan. Karena Tuhan mengerti kesakitan batin dalam Abraham. 7 kali Bapak Ibu. Ditekankan and. Sehingga Bapak Ibu, Ishak adalah korban yang sempurna. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat 11 dan 12, Allah menghentikan perbuatan Abraham. Allah katakan, sekarang aku tahu engkau mengasihi aku lebih dari segalanya. Abraham lulus ujian Bapak Ibu. Abraham berhasil melalui proses. Bapak Ibu, ketika kita berhasil melalui proses, apakah Tuhan berdiam diri? Perhatikan ayat 13 sampai 14 Bapak Ibu. Perhatikan ayat 13. Saya masih mengambil dalam terjemahan King James Version.
ayat 13. Dikatakan demikian. Dalam King James Version tolong tampilkan ya. And Abraham lifted up his eyes. Dan Abraham membuka matanya and look it, dan melihat, dan dilihatnya. And behold, behind him a ram caught in a thicket by his horn. Melihat ke belakang ada domba jantan yang terperangkap di semak, yang tanduknya terperangkap di semak belukar. And Abraham went and took the ram, mengambil, Abraham pergi dan mengambil domba jantan itu and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Dan mempersembahkan domba jantan itu sebagai ganti korban anaknya. Ayat 14 katakan, and Abraham called the name of the place Jehovah Jireh. Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh, Allah yang mengatakan. Dan ini kalimat yang beda dengan bahasa Indonesia. As it said to this day. Seperti apa yang dia katakan hari itu. In the month of the Lord. Di gunungnya Tuhan. It shall be seen. Dia sudah melihat. Apa yang dilihat Bapak Ibu? Pewahyuan akan Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Ada berapa N Bapak Ibu? 7. Bapak Ibu di ayat 13 sampai 14. Abraham terima pewahyuan yang luar biasa. Dia bisa melihat Yesus Kristus, anak domba Allah, dikorbankan untuk ganti saya dan ganti kita semua. Pewahyuan yang sempurna Bapak Ibu. Bapak Ibu, korban yang sempurna membawa kepada pewahyuan yang sempurna tentang Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tidak ada pernah kemuliaan tanpa penderitaan. Bapak Ibu, Tuhan minta apa yang paling kita cintai, yang mengikat hidup kita. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman ini, jangan keraskan hati. Bawa itu ke mezbah Tuhan. Letakkan di altar Tuhan. Secara manusia sakit, Bapak Ibu, Tuhan mengerti Bapak Ibu. Tuhan tahu, mengerti penderitaan kita. Bapak Ibu, Tuhan tahu betapa mahal altar yang dibangun oleh Abraham. Demikian juga dengan kita semua yang ada Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, berjalan seperti Abraham melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Kita akan terima pewahyuan Yesus Kristus yang sempurna. Kita akan mengenal lebih dalam lagi Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya mengundang singer, pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Bapak Ibu, saya rangkum 4 mezbah ini Bapak Ibu. Dalam 4 poin. Ketika Allah berkenan menampakkan diri kepada umatnya, Tuhan minta dalam hidup kita ada mezbah yang dibangun. Setiap pewahyuan, perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan minta ada mezbah yang dibangun. Artinya ada salib yang harus kita pikul. Karena mezbah itu membawa hidup kita sampai kepada Hebron, di mana level kedekatan kita menjadi sahabat dengan Allah. Karena mezbah itu meminta yang paling kita kasih untuk kita berikan dengan segala kerelaan hati. Karena itu korban yang sempurna Bapak Ibu. Dan korban yang sempurna membawa kita kepada pewahyuan yang sempurna akan Yesus Kristus. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu sucikanku, ku
kuasa salib-Mu pulihkanku. Ketika Allah berkenan datang menjumpai kita, Tuhan minta satu, mezbah yang kita bangun. Karena mezbah itu adalah simbol salib. Jangan pernah hilangkan salib dalam hidup kita. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Setiap perjanjian, setiap pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita, tetap yang Tuhan minta adalah mezbah yang kita bangun. Artinya salib itu harus kita pikul. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan. Bapak Ibu, hanya mezbah, hanya salib yang membawa hidup kita masuk ke Hebron untuk kita bisa bersahabat dengan Allah. Bangun mezbah. Karena salib, hidup kita milik Tuhan seluruhnya. Seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Bapak Ibu, mezbah meminta yang terbaik dari kita. Mezbah meminta yang paling kita kasihi untuk dipersembahkan. Karena itu adalah korban yang sempurna. Dan korban yang sempurna, Bapak Ibu, membawa hidup kita menerima pewahyuan yang sempurna akan Kristus Yesus. Kita semakin mengerti salib Tuhan. Karena salib adalah segalanya. Haleluya. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidup kami milik Kau Tuhan. Hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, salib Tuhan, mezbah Tuhan. Karena salib kita menjadi milik Tuhan. Darah Tuhan sucikan hidup kita. Haleluya. Kuasa salib pulihkanku. Haleluya. Pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan, kuasa salib, kuasa salib, pulihkanku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, haleluya, ku hidup.
Saya mengajak Bapak Ibu Saudara datang tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Bangun lagi Bapak Ibu mezbah kita. Kondisi sekarang mungkin karena manusia kita Bapak Ibu, kita lupakan mezbah. Kita lupakan salib. Pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, tidak pernah kita mengalami kemuliaan tanpa disandingi oleh mezbah Tuhan. Tidak pernah kita mengalami kemuliaan tanpa salib. Datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saat ini kita minta ampun kepada Tuhan. Kuasa salib itu memulihkan hidup kita. Kuasa salib itu mengangkat kita Bapak. Karena mezbah adalah tempat tinggi. Salib segalanya dalam hidup kita. Waktu kita terbatas Bapak Ibu dalam acara online. Tapi saya yakin pekerjaan Roh Kudus tidak terbatas. Bapak Ibu bisa melanjutkan penyembahan bersama dengan keluarga. Bapak Ibu bisa bergandeng tangan, suami, istri, anak-anak, kerabat yang ada berkumpul, bergandeng tangan. Bangun mezbah itu kembali. Datang ke bawah salib Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Mengingatkan kembali kami umat Tuhan untuk kami membangun mezbah. Karena mezbah adalah salib-Mu sendiri Tuhan. Bawa terus kami dalam kehendak dan rencana-Mu. Berjalan seperti Abraham melangkah bersama dengan Engkau. Sampai naik di gunungnya Tuhan. Kami akan menerima pewahyuan yang sempurna daripada-Mu. Memberkati setiap umat-Mu. Memberkati kota Blitar. Memberkati bangsa Indonesia. Semua dalam kendali Tuhan. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Satu hal yang akan kami lakukan Tuhan. Kami akan bangun lagi mezbah Tuhan. Kami akan bangun altar-Mu. Untuk kami dapat berjalan bersama dengan Engkau di masa-masa sulit seperti sekarang. Kami yakin Tuhan, Immanuel Allah beserta dengan kami. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kami semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.